Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. 19 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia kembali dihantui oleh bayang-bayang ketegangan dan konflik yang semakin memburuk. Pada tahun 1939, keheningan kembali pecah menjadi kekerasan tanpa ampun. Seperti kilat di malam gelap, perang kembali melanda dunia, mengguncangkan hati dan merobek kedamaian yang rapuh. Pada tanggal 1 September 1939, ketika matahari terbit di pagi yang tenang, dunia tak menyangka bahwa saat itu akan menjadi permulaan dari kehancuran yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pasukan Jerman melintasi perbatasan Polandia dengan kekuatan penuh. Serangan itu terjadi secara brutal dan tanpa ampun, menghujani langit dengan ledakan dan mengepung kota-kota Polandia. Dalam hitungan hari, negara kecil yang damai ini jatuh ke dalam kehancuran. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan. Pada saat yang sama, dunia menahan nafas ketika mereka menyaksikan kemarahan Jerman yang terus meluas. Berita penyerangan itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, dan pada tanggal 3 September 1939, Britania Raya dan Perancis sebagai sekutu Polandia memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka menyatakan perang terhadap Jerman yang telah menciptakan badai yang tak terelakkan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah serangan ke Polandia hanya permulaan dari gelombang kehancuran yang akan menyapu seluruh dunia. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia Kedua. Tahun 1939, Jerman dipimpin oleh diktator Nazi yaitu Adolf Hitler. Dia meyakini rakyatnya merupakan ras unggul yang ditakdirkan untuk menaklukkan Eropa. Pasukannya telah berjalan memasuki Austria dan Cekoslowakia. Namun Perang Dunia Kedua dimulai saat Hitler menugaskan angkatan udara Jerman yang dikenal sebagai Luftwaffe untuk menginvasi Polandia. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali memporak-porandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan yang sangat mendalam. Setelah 3 minggu dalam penyerangan, ibu kota Polandia jatuh ke tangan Jerman. In diesem Augenblick marschieren gerade Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Setelah Jerman berhasil menduduki Polandia, teror pun dimulai. Pasukan Jerman menangkap Rabi Ortodoks, kemudian mengikatnya di atap sinagoge kayu dan membakarnya hidup-hidup. Dan pasukan Jerman hanya menentukan kapan mereka akan membunuh semua warga Polandia, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para penduduk adalah membela diri dan melindungi keluarga mereka sebisa mungkin, walaupun secara perlahan-lahan semua pembantaian itu terjadi. I remember seeing dead horses and ruined buildings. My mother burst crying and she threw up when she saw everything that was happening. It was just such a shock. We were simply overwhelmed by the German military might. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. The Germans started the terror immediately. They brought in the Orthodox rabbi and tied him up to the roof of the wooden synagogue and started a fire, and they all died right in front of my eyes. Setelah menduduki Polandia, Hitler hendak membentuk kekaisaran Jerman dengan menginvasi negara-negara timur. Namun Inggris Raya dan Perancis memiliki fakta dengan Polandia, sehingga Inggris Raya dan Perancis menyatakan perang dengan Jerman. Just to bring you up to date on the news of Europe that you were just hearing on your radios, Great Britain is now at war with Germany. Setelah menyatakan perang dengan Jerman, anak-anak di Paris dan London diamankan ke pedesaan. Lalu Perancis dan Inggris meminta bantuan pasukan kolonial mereka dari Asia dan Afrika. Au nom de maîtres et esclaves, nous allons instaurer la liberté et la dignité humaine. Pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot, sebuah rangkaian bunker dengan benteng di sepanjang perbatasan Jerman. Selama 8 bulan, kedua kubu saling mengawasi dari sisi berseberangan. Musim semi 1940, pasukan Jerman melancarkan serangan dadakan. Mereka mengintari garis Maginot dan melewati hutan Ardennes. Und was sie den Polen versprochen haben, wird es in England und Frankreich. Wir alle sind jetzt nach Rom gegangen und ich glaube, wir werden doch was erleben. Ich war begeistert. Setelah menaklukkan Maginot dan Netherlands, kemudian pasukan tank lapis baja dengan roda ban karet atau disebut dengan Panzer menyerbu Belgia, Belanda, dan Perancis. Da ging es weiter und wir haben uns schon gewundert, dass also da kaum Gegenwehr ist. Mengetahui penyerbuan itu, pasukan Inggris mengerahkan beberapa kendaraan lapis baja yang sangat usang. Namun kendaraan itu tak kuat untuk berhadapan dengan serangan tank lapis baja milik pasukan Jerman. Hanya sekali tembakan, tank lapis baja pasukan Inggris langsung hancur. Mengetahui kekuatan pasukan Panzer, pasukan Inggris bergerak mundur ke pantai Dunkirk dan mereka terpojok oleh pasukan Jerman. Mereka terjebak tanpa pertahanan. Tak lama kemudian
Kemudian, tiba-tiba, pesawat-pesawat bermunculan dari langit. Pesawat-pesawat itu berdesing, menungkik, dan mulai menembaki pasukan Inggris. Pasukan yang sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa pasrah menerima teror yang mengerikan itu. Dalam keadaan terpojok, pasukan Inggris melakukan langkah evakuasi terakhir, yaitu menaiki kapal sekutu. Namun pesawat-pesawat itu melakukan serangan terbang rendah dan mulai melakukan serangan brutal dan menghancurkan kapal rumah sakit sekutu. Near Dunkirk this evening, Allied troops have been deliberately machine-gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Allied hospital ships have been attacked. You're up to your neck. Dead bodies. The slaughter. Evakuasi Dunkirk, kurang lebih 338.000 pasukan sekutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk. Dari jumlah tersebut, sekitar 198.000 diantaranya adalah pasukan Inggris dan sisanya terdiri dari pasukan Perancis, Belgia, dan sejumlah kecil pasukan dari negara lain yang terlibat dalam konflik. Dalam pertempuran Dunkirk atau evakuasi Dunkirk, pasukan yang gugur tidak sebesar jumlah pasukan yang berhasil dievakuasi, namun sekitar 68.000 hingga 100.000 tentara sekutu, termasuk pasukan Inggris, Perancis, Belgia, dan beberapa lainnya diperkirakan tewas atau ditangkap selama pertempuran. Selama beberapa minggu berperang, pasukan Jerman membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta pasukan sekutu. Dalam 21 hari, pasukan Nazi berhasil kuasai Prancis dan memasuki Paris, dan Prancis mulai menyatakan menyerah ke pihak Jerman. France has surrendered. Kemudian di Berlin, Hitler disambut sebagai bak pahlawan. Pasukan Nazi kini menguasai sebagian besar Eropa. Hanya Inggris Raya yang jadi penghambat. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940, tak mau tunduk dengan peringatan Hitler. Kini Hitler mempersiapkan serangan mematikan terakhirnya. Ia berencana melakukan invasi berskala besar ke Inggris Raya. Namun terlebih dahulu, ia harus melumpuhkan Angkatan Udara Inggris Raya. Along, moving to the south. Setelah pesawat Inggris, para pilot Jerman berkumpul untuk arahan terakhir. Sementara itu, setelah beberapa prajurit Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjalankan tugasnya, Winston Churchill mengatakan bahwa mereka harus melawan dengan keyakinan dan jangan pernah menyerah. Mereka harus mempertahankan tanah air meskipun nyawa taruhannya. We are in one of the greatest battles in history. You ask what is our policy? It is to wage war by sea, land, and air with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory, there is no survival. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Setelah semua pasukan Angkatan Udara Inggris di atas tumpukan awan tebal, barulah mereka melihat musuh dan baku tembak pun terjadi. Pertempuran Angkatan Udara ini pun berlangsung selama 12 minggu, dan pada akhirnya, di bulan September, sebanyak 1.600 pesawat Jerman ditembak jatuh. Akibat banyaknya korban dari pihak Jerman berjatuhan, seluruh misi harus dibatalkan, dan pertempuran Inggris Raya pun berakhir, dan untuk saat ini, Inggris terbebas dari invasi. Hitler bukan satu-satunya diktator yang membayangi Eropa. Italia punya orang berkuasa sendiri, yaitu Benito Mussolini, merencanakan kesepakatan dengan Hitler dan menyiapkan militernya sendiri. Andiamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Orientarvi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Inggris yang masih disibukkan melawan Jerman, Benito memanfaatkan untuk menginvasi Mesir, jajahan Inggris. Sementara itu di Eropa, ribuan tentara sekutu kini menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Pam Kiem, tentara Vietnam yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian tentara Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya. Setelah mencukur rambut semua tawanan, mereka diberi nomor identifikasi. Namun alasan dibalik pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata, Nazi melakukan sesuatu yang mereka sebut riset medis untuk memajukan keyakinan rasis mereka, dan ini baru permulaan. Kemudian kita menuju ke area ibu kota Polandia, yaitu Warsawa. Di Polandia yang dijajah, mereka mengasingkan populasi Yahudi ke wilayah perkotaan yang dikenal sebagai Kampung Yahudi. Seorang pemuda bernama Julian Kulski yang masih berumur 13 tahun. Dari pengakuannya, ia sangat bertekad untuk melawan pasukan Jerman sehingga ia memutuskan ikut masuk ke pasukan perlawanan Polandia. Awalnya ia hanya menjadi seorang budak yang membawa pesan melalui jalur bawah tanah rahasia.
Kemudian komandannya mengajarinya menggunakan senjata dan cara membunuh orang dengan pisau atau tangan kosong. Setelah mendapat ilmu dalam melakukan serangan, unit Julian mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Namun operasi mereka ini diketahui oleh Nazi dan komandan mereka dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan langsung dibunuh. Melihat komandan mereka dibunuh, Julian dan beberapa anak lainnya semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman. Di pusat kota mereka bertemu salah satu tentara Jerman dan langsung menghabisinya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya Julian Kulski membunuh manusia. Besokan harinya, atas kematian pasukan Jerman itu diketahui. Hal ini pun membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian. Tahap awal, mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. I feel responsible for the death of these poor people. Di kampung Yahudi, orang-orang Yahudi mulai dikumpulkan dan ditarik paksa untuk dibawa ke kem-kem yang sudah dibangun oleh Jerman. Dan Nazi juga punya rencana terhadap orang-orang Polandia yang tersisa. Setelah beberapa hari kemudian, pasukan tentara SS datang. Pasukan SS merupakan pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa, yaitu Schutzstaffel atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Dari pengakuan warga sipil Polandia bernama Aloji Twardowski, ia mengatakan para anak-anak dibawa ke suatu tempat dikarenakan makanan di Polandia sangat terbatas. Maka dari itu pasukan SS memasukkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api yang tertulis anak-anak Polandia akan dipelihara di Kaisaran. Dan ini merupakan pengakuan dari Aloji Twardowski. Eines Nachts so kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, sie wissen, dass man die Kinder aufpäppeln wollte und ins Reich bringen wollte in so ein Kinderlager. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich und die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen. Die Züge. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Aloji Twardowski adalah salah satu dari 20.000 anak Polandia yang diculik pasukan SS saat itu. Dan ketika semua anak-anak sudah memasuki remaja, Hitler menjadikan mereka semua sebagai prajurit Jerman yang akan berperang. Deutsche Jugend, wir wollen einverleibt sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk lernen, denn wir sind Geist. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Hirn brennt das Geist der Hunde. Von uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Besarnya ambisi Hitler kini sudah jelas. Dia bermimpi untuk membentuk 1000 tahun kekaisaran tanah air bagi ras unggul. Kemudian hari, setelah mempersiapkan persiapan, Jerman kembali melakukan serangan ke Inggris. Dalam teror operasi militer yang baru ini, Jerman menjatuhkan bom-bom di perkotaan Inggris. Sementara itu, fasis Italia menginvasi Greece atau Yunani tetangganya. Sementara di luar Eropa, perang meluas. Jepang sedang dalam misi membentuk suatu tatanan baru di Asia. Mereka sudah memerangi Tiongkok. Dan kini, Nazi Jerman, fasis Italia, dan imperialis Jepang sepakat untuk bergabung membentuk aliansi baru yang tangguh, dan mereka dikenal sebagai Blok Poros. Mereka berniat menguasai dunia. Namun ada satu pihak yang perlu diperhitungkan, yaitu Uni Soviet yang memiliki pasukan terbesar di dunia. Dalam diri Joseph Stalin, ada seorang diktator yang ambisinya menyamai Hitler. Di tahun 1940 menjadi saksi perang berkobar di Eropa, dan pada tahun 1941 kobaran itu akan menyebar untuk melanda setiap sudut dunia. Dan di tahun ini Jepang mulai melakukan serangan ke Pearl Harbor melalui udara, dan film dokumenter ini pun bersambung.